spesial yang diperkenankan oleh Allah, bahkan tidak perlu puasa selama Ramadan dan tidak usah mengganti setelah Ramadan. Tapi dia diperkenankan oleh Allah untuk mengganti setiap puasanya dengan memberikan makanan pada orang-orang miskin. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Golongan ini disebut oleh Al-Quran dengan orang-orang yang sulit berpuasa selama hidupnya. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada orang-orang yang kata Al-Quran, kalau dia puasa itu sulit. Kata tokoh seakar dengan kata yakah. Ya kayak kerah yang terlampau sempit. Jadi kalau mau dipakai itu seakan orang yang pakai terasa tercekik. Ya seperti orang yang mohon maaf, misal divonis secara medis tidak mungkin berpuasa, misal karena lumpuh. Ada orang yang karena koma, gak bangun-bangun. Ya ada di Timur Tengah sekarang seorang perempuan sudah 25 tahun koma. Baru setelah itu bangun. Maka orang semacam ini, kata Al-Quran, boleh dia selama masa Ramadannya tidak perlu berpuasa dan tidak usah diganti setelah selesai Ramadan. Cukup setiap hari dia tidak berpuasa, maka keluarkanlah ganti penebus dengan memberi makan seorang miskin. Satu orang miskin. Ini yang dinamakan oleh Al-Quran dengan nama fidyah. Jadi jika Anda dapati misalnya keluarga, teman, kerabat yang secara medis divonis tidak mungkin menunaikan puasa karena sifat-sifat tadi, maka berita gembiranya, kata Allah, saya sayang golongan ini. Dia harus mendapatkan pahala juga. Yang puasa dapat pahala, yang ini pun akan dapat pahala. Bagaimana caranya? Setiap hari tidak puasa, keluarkan gantinya dengan memberikan satu makanan untuk orang-orang miskin. Nah sekarang pertanyaannya, berapa takaran fidyah yang dikeluarkan untuk satu orang miskin ini? Bagaimana bentuk yang diberikannya? Maka kata para ulama, yang pertama, fidyah yang diberikan untuk satu orang miskin ini kadarnya adalah 3 kali makan dalam sehari. Ya kadar normal. Anda akan makan sehari 3 kali ya. Ya normalnya siang, sebelumnya pagi, kemudian malam. Maka yang kita berikan pada satu orang ini, awas hati-hati, ada sementara yang tidak memahami, bayangannya berikan satu orang miskin satu makanan saja. Kata para ulama bukan begitu caranya. Jadi 3 kali makan berikan pada satu orang. 3 kali makan ini yang kedua, porsinya disesuaikan dengan kadar makan Anda dalam keseharian. Misal, ada yang sehari makan 3 kali, dihitung 50.000 misalnya. Maka berikanlah senilai 50.000 ini kepada satu orang miskin dalam bentuk makanan. Jika Anda makannya menunya beda dengan yang lain. Ada yang saat makan ayamnya ada, kambingnya ada, sapinya ada, sayurnya lengkap. Kalau dihitung misalnya 250.000. Maka yang seperti ini kadar fidyahnya pun disesuaikan dengan kebiasaan makannya. Ustadz, bagaimana kalau kasusnya saya di rumah kadar makan 250.000. Cuman oleh dokter divonis ada makanan tertentu yang nggak boleh dimakan. Jadi makan tiap hari dengan kangkung, bayam, tempe, ya. Tapi kemampuan ada. Nah maka kata para ulama yang dilihat bukan apa yang dimakannya, tapi kadar kewajaran yang berlaku di keluarganya. Assalamualaikum Ustaz Adi. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanya, apakah boleh kita bayar fidyah sekaligus 1 bulan? Nah ini kata para ulama, kalau bicara boleh dan tidak, boleh diperkenankan. Selama orang itu divonis tidak mungkin puasa. Tapi yang terbaik adalah akan lebih bagus kalau fidyah itu diberikan secara berkala setiap harinya dari waktu-waktu Ramadannya. Apa manfaatnya? Kata para ulama ada 2. Yang pertama, supaya terus melahirkan rasa kenikmatan dalam ibadah. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya sesuatu dirapel sekaligus, bukankah keesokan harinya tidak ada perasaan kita untuk memberikan amal soleh? Tapi kalau sekarang kita berbagi, begitu orang diberikan, tiba-tiba orang itu berkata, ya Allah Pak, terima kasih Ibu, mudah-mudahan Bapak disembuhkan penyakitnya, mudah-mudahan dimasukkan ke surga, mudah-mudahan disehatkan keluarganya. Maka perasaan itu memberikan kesan tersendiri pada jiwa. Besoknya kita berikan lagi orang yang berbeda, dia mendoakan lagi. Dikata para ulama, pemberian bertahap itu cenderung melahirkan amal soleh yang baru yang bisa menguatkan kepada jiwa. Dan yang kedua, kata para ulama, akan lebih baik diberikan secara bertahap, karena boleh jadi berlakunya fidyah itu sesuai dengan kadar puasa yang belum tentu orang itu bisa menunaikannya selama sebulan. Bagaimana kalau hari ke-12 misalnya sesuai ajalnya dia wafat? Hari ke-13 kemudian misalnya dia wafat. Sehingga supaya tidak membebani keluarga yang di rumahnya, cukup dikeluarkan setiap harinya supaya sesuai dengan kadar kebutuhan pengganti puasanya. Bolehkah Ustaz, kalau seandainya kita bayar fidyah boleh nggak dengan uang? Baik. Ganti dengan uang. Baik. Di sini hampir bersepakat para ulama mengacu pada Quran surah kedua ayat 184. Karena bahasa ayatnya menggunakan kata makanan, Bu.
Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang divonis tidak mampu puasa karena keterbatasan fisiknya, maka berikan makanan pada orang miskin. Hampir semua ulama sepakat untuk memberikan fidyah ini akan lebih baik dengan menggunakan bentuk makanan dibandingkan dengan uang atau sejenisnya. Jadi kalau kita kemudian berikan uangnya, khawatirnya uang itu tidak menjadi makanan. Ada yang jadi pulsa, ya. Pak Ustadz, lapar nggak ada masalah daripada kehilangan pulsa. Ya. Ada yang kemudian diberikan rokok, Pak. Itu yang bahaya. Bagaimana Ustadz, apakah perokok akan masuk surga? Ya silakan ke surga, nanti ngambil apinya di neraka. Baik, jadi akan lebih baik menggunakan makanan, berikan sesuai porsi. Manakah yang baik, membayar mentahnya atau menghidangkan matangnya? Atau bisakah dengan uang? Terima kasih Buya. Baik, membayar fidyah tentunya harus ada sebabnya ya. Membayar fidyah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh lalu meninggalkan puasa, bayar fidyah. Orang tua memang nggak bisa muda lagi, nggak bisa puasa, bayar fidyah diantaranya. Fidyah yang dibayarkan adalah 1 hari adalah 1 mud, segenggam makanan pokok yang kita makan. Fidyah adalah sama dengan urusan zakat fitrah yang kita makan. Kalau makanannya beras, nasi ya beras. Segenggam kurang lebihnya 6 on sampai 6,7. Sebab ini khilaf di antara para ulama. Ukuran 1 mud. 1 mud itu berapa sih? Ada yang mengatakan 5,9 on. Ada yang mengatakan 6, ada 6,5. Cuman biasanya kami hadirkan 6,7 on. Kurang lebihnya seperti itu. Anggap saja 6 on atau 6,7 on. 7 on deh. Itu yang perlu kita berikan. Kepada siapa? Kepada orang fakir. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentahnya. Nggak usah dimasak. Karena apa? Jangan ngatur Anda barangnya orang. Ya. Kecuali dia minta, masakin saja deh. Karena bisa jadi dia hari ini tidak pengen makan di rumah. Mungkin diundang orang. Sehingga berasnya bisa dipakai esok hari. Berikan berasnya. Adapun masalah menggantikan dengan uang, memang itu adalah diambil daripada usul madhab lain seperti madhab Hanafi dan yang lainnya. Para ulama memperkenankan kalau memang tidak mau memberikan berasnya bisa diganti dengan uang, tapi tidak perlu dimasak. Diganti dengan uang, mungkin ini lebih maslahat bagi si fakir karena mungkin hari ini bukan beras yang diperlukan, mungkin dia perlu sayur, maka dari uang itu bisa dibelikan sayur begitu. Ini. Dan bagi orang yang sakit misalnya karena tidak sakit yang menurut dokter nggak ada harapan sembuh atau kakek-kakek yang sudah sepuh lalu dia tidak berpuasa, maka boleh dia kapan dia sudah tidak berbuka, tidak berpuasa langsung dibayarkan hari itu. Dibayarkan kepada fakir dan miskin. Yang menerima harus fakir dan miskin. It'am miskinan, memberi makan seorang miskin. Hukum umumnya makanan itulah 1 mud. Jadi 1 mud untuk 1 orang miskin. Baik itu saja, wallahu a'lam.